Setelah Sintayong diberhentikan dari kursi pelatihan, gelombang kritik mengalir ke PSSI. Ada yang sependapat, namun tidak sedikit pula pecinta sepak bola yang kecewa. Ultras Garuda bahkan memberikan surat terbuka kepada PSSI menuntut transparansi alasan diberhentikannya Sintayong. Lebih jauh lagi, gelombang protes di tengah penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Garuda. Kita akan bahas bersama dalam The Prime Show. Saya Abraham Silaban. Namun sebelum itu kita akan simak informasi berikut ini. Saya turun dari mobil, saya rangkul, mau ditanyain. Ya. Pas mau ditanyain ini, Pak ini yang pakai mobil Brio siapa? Saya anggota AL, gitu. Kan ini ada sebagai rekan. Bahkan pelaku dengan yang dikeroyok tadi itu adalah saudara. Jadi pelaku ini adalah pamannya. Kamu sindikat ya? Bukan saya bukan sindikat, saya ini rental mobil. Kamu minggir nggak kamu? Kalau nggak saya tembak sambil menodongkan senjata ke kepala ayah saya. Pemirsa, kasus penembakan bos rental mobil di rest area kilometer 45 tol Jakarta Merak memasuki babak baru. Kapolsek Cinangka yang menolak laporan penggelapan mobil akhirnya dimutasi ke Polda Banten. Kapolsek Cinangka, Ajun Komisaris Polisi Asep Iwan Kurniawan dimutasi ke bagian pelayanan markas Polda Banten. Selain itu, 2 anggota Polsek juga turut dimutasi ke Yanma Polda Banten. Mutasi ini dilakukan buntut ketidakprofesionalan Kapolsek yang disebutkan menolak laporan penggelapan mobil yang berujung tewasnya bos rental mobil Ilyas Abdurrahman. Sebelumnya kasus penembakan bos rental di KM 45 Balaraja, Tol Merak masuki babak baru dan ini pada prakteknya melibatkan 3 anggota TNI Angkatan Laut. 1 korban meninggal di tempat, 1 luka-luka. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksda TNI Denny Hendrata menegaskan kasus tersebut adalah pembelian kendaraan untuk keperluan pribadi, bukan penadahan. Pangko Armada menambahkan penembakan bermula dari pengeroyokan. Dan itu kan senjata apinya kan bukan, itu kan dibawa ya kan ya gitu. Nah mungkin sementara itu ya untuk evaluasi nanti kita akan evaluasi ya sebentar bagaimana ke depan ini untuk penggunaan senjata api ini. Tapi sebetulnya karena pengeroyokan juga kan tidak berpikir resiko kalau orang yang dikeroyok itu mati, ya nggak? Ya kan? Gitu. Jadi kembali lagi apalagi mungkin karena tentara juga yang sudah dilatih bagaimana faktor kecepatan, insting segala macam, ya kan? Karena kita sering dengar ada kill or to be killed. Kenapa dirangkul untuk mencegah unit itu. sama mencegah kan dia kan kita tahunya bawa pistol. Iya. Ayah saya tahunya dia bawa pistol. Jadi dirangkul, jadi supaya dia nggak bisa bergerak untuk kayak mengambil pistol atau segala macam. Ternyata sudah dipersiapkan dari mereka sebelah sana. Yang pistol. sebelahnya yang nembak itu yang sebelahnya itu. Tiba-tiba ada penembakan. Tiba-tiba ada penembakan, dia juga sempat bilang, ngapain kamu? Kata dia kan gitu kan. Saya tembak nih. Kalau biasanya kan ada peringatan, dia langsung Membabi buta. dar sampai 4 kali sampai 5 kali ya. Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Kami sudah mendapatkan calonnya. Karena target utamanya ini Piala Dunia. Tentu tim nasional ini milik siapa-siapa, tetapi milik Indonesia. PSSI resmi mencopot pelatih timnas Indonesia Sintayong. Pemecatan pelatih asal Korea Selatan ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers. Erick Thohir menyampaikan terima kasih kepada STY. Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini.
dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Ya, pemirsa, Persatuan Sepak Bola Indonesia seluruh Indonesia (PSSI) resmi memecat pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Pemecatan dilakukan setelah STY melatih Timnas lebih dari 5 tahun. Dan kita akan lihat apa saja yang ditorehkannya selama masa kepelatihannya. Dan kalau kita lihat ya, Sintayong ini kan sesungguhnya adalah warga negara Korea Selatan. Ia lahir pada 11 Oktober 1970 di Korea Selatan. Perjalanan karir Sintayong bisa dibilang sukses sebagai pemain dan juga sebagai pelatih di klub maupun di tim nasional Korea Selatan. Layaknya pelatih umumnya, Sintayong juga mantan sepak bola. Saat ia menjadi pemain, Sintayong menghabiskan 12 musim bermain di Seongnam Ihwa Chunma dan bermain 1 musim untuk Queensland Roar pada 2005 silam. Sepak terjang Sintayong dalam kepelatihan mulai ia lakukan saat menjadi asisten pelatih di Queensland Roar pada tahun 2005 hingga 2008. Dan selanjutnya Sintayong menjadi pelatih Seongnam Ilhwa Chunma pada tahun 2008 hingga 2012, dan pada tahun 2014 hingga 2015 ia menjadi asisten timnas Korea Selatan. Kemudian di tahun 2016 sampai 2018 ia menjadi pelatih timnas Korea Selatan. Sintayong sendiri mencatatkan 26 kemenangan bersama timnas Indonesia. Ia 17 kali menelan kekalahan dan bermain imbang sebanyak 14 kali. Sejumlah prestasi dan torehan rekor baru juga diraih timnas Indonesia bersama Sintayong. Runner up Piala AFF 2020, peringkat 3 SEA Games 2023, runner up Piala AFF U23 tahun 2023, lolos Piala Asia 2023, lolos Piala Asia U23, dan juga timnas senior tahun 2023. Kemudian menjadi semifinalis di Piala Asia U23 tahun 2024 hingga lolos pada kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Sejumlah prestasi timnas Indonesia tentunya juga dibarengi dengan naiknya posisi peringkat Indonesia di ranking FIFA. Saat di awal-awal didapuk menjadi pelatih timnas, peringkat Indonesia 173 dan Indonesia merangsek naik menjadi peringkat 127 ranking FIFA. Pemirsa, kalau kita lihat ya, sesungguhnya sudah ada pelatih pengganti, Patrick Kluivert. Ini sebetulnya sudah dibocorkan oleh jurnalis olahraga asal Italia, Fabrizio Romano, yang mengungkapkan bahwa Kluivert adalah pengganti Sintayong, pelatih timnas Indonesia. Dalam akun media sosialnya, Fabrizio menyebutkan Kluivert telah dikontrak PSSI selama 2 tahun untuk menggantikan Sintayong dengan target lolos ke Piala Dunia. Rencananya akan dikenalkan 12 Januari. Kluivert sendiri adalah sosok mantan pemain sepak bola yang pernah bermain di berbagai klub Eropa. Ia main di Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona. Patrick juga pernah bermain di Newcastle United, Valencia, PSV Eindhoven, dan juga Lille. Selama bermain, Patrick meraih 2 gelar juara Eredivisie bersama Ajax Amsterdam di musim 1994-1995 dan 1996, serta menjuarai Liga Champions pada 1995. Kluivert juga membawa FC Barcelona meraih trofi La Liga di musim 1998 hingga 1999. Saat ia kembali ke Belanda, ia mengantarkan PSV Eindhoven meraih juara Eredivisie musim 2006-2007. Selain menjadi pemain, Patrick pernah melatih tim muda Ajax Amsterdam dan FC Twente. Ia menjadi asisten pelatih timnas Belanda, dan kemudian ia juga pernah menjadi pelatih kepala Curaçao dan
asisten pelatih Kamerun pada tahun 2018 hingga 2019. Dan hingga saat ini belum ada torehan istimewa yang sesungguhnya diraih oleh Kluivert ketika dirinya bertugas sebagai seorang pelatih kepala. Pemirsa, Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia. YouTube official Timnas Indonesia telah mengucapkan rilis video dengan narasi selamat datang Patrick Kluivert. Dan untuk itu kita akan membahas kehadiran Kluivert dan tentu juga perpisahan dengan Sintayong. Ada narasumber kami di sini, ada Mas Khairul Anwar, juru bicara Ultras Garuda. Terima kasih sudah hadir, Sama-sama. Mas Khairul, dan juga ada Bung Abdul Haris, Bung Ais, analis sepak bola. Kami sungguhnya sudah berupaya untuk menghadirkan dan mengontak dari pihak PSSI, tapi satu dan lain hal belum berikan konfirmasi kepada kami dan kita terus akan berupaya untuk mengontaknya. Dan kami akan hadirkan informasi dan dialog ini saat lagi, tetaplah bersama dengan kami.